Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau bahas tentang kabar seseorang yang menyakiti kamu atau pernah mencampakkan dirimu ya. Seseorang yang sudah menjadi mantan kamu. Kita mau lihat seperti apa dia saat ini, kondisinya, situasinya, energinya seperti apa gitu ya. Ini adalah general reading, ini vice versa, ini fun reading, dan ini hanya prediksi ya. Nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa kesal, karena ini energi banyak orang, dan energinya juga bisa kebolak-balik sama seseorang yang kalian pikirkan. Kemudian di sini kita juga happy-happy aja ya, kita fun reading, kita enjoy aja. Kalau memang ada yang pas, berarti memang itu untuk kalian. Tetapi kalau memang yang tidak sesuai, ya abaikan. Ambil pesan baiknya, bijak-bijak menyikapinya, buang pesan buruknya ya, teman-teman Taurus. Seperti biasa, aku sudah shuffle kartunya. Di sini kita mau lihat seperti apa energi dia yang telah menyakiti hati kamu, menyakiti diri kamu. Itu di sini ada ego, ego itu adalah the devil. Kemudian di sini ada Four of Winter, kemudian di sini ada King of Summer. Dengan adanya The Devil, aku melihatnya ya, teman-teman Taurus, seseorang yang sudah meninggalkan kamu ini, aku melihatnya orang ini red flags ya. Seseorang yang agak toksik gitu, aku melihatnya agak bisa jadi dia posesif gitu ya, Taurus. Terus kemudian bisa jadi dia terlalu mengendalikan hidup kalian, terlalu mengatur hidup kalian. Terus kemudian bisa jadi juga beberapa memiliki kebiasaan yang kurang baik ya. Apakah itu misalnya dia kecanduan judi kah, kecanduan game kah, kecanduan pornografi kah, minuman kah, seperti itu ya. Aku melihatnya ada beberapa yang seperti itu gitu. Dan sepertinya ini juga yang membuat kalian perang gitu ya, membuat kalian itu jadi sering bertengkar. Terus kemudian karena kamu melihat dia sepertinya kok sulit ya, udah dikasih tahu nggak berubah, dikasih tahu nggak memperbaiki diri, seperti itu. Dan aku melihatnya sampai saat ini pun karakter itu masih ada di dalam dirinya dia ya, sampai saat ini gitu ya. Kemudian kalau untuk yang lain, aku melihatnya bahwa hmm, bisa jadi di sini karir, pekerjaan itu nggak berjalan lancar ya. Mungkin dia sepertinya di sini harus healing ya, harus melepaskan semuanya itu sehingga perjalanan hidupnya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi aku melihatnya banyak hambatan, banyak kesulitan. Ya ibaratnya dia tetap bisa ya mencari pekerjaan, dia tetap bekerja, dia tetap bisa menghasilkan uang gitu. Tetapi ibaratnya itu kalau misalnya dia mengupayakan sesuatu itu tuh berat gitu, susah banget mencapainya, ada aja tantangannya, ada aja kesulitannya gitu ya. Jadi kayaknya dia merasa kok dulu aku bisa sih, kok dulu aku gampang kok mendapatkan ini, kok sekarang nggak bisa gitu. Terus aku juga melihat beberapa itu dari mereka ini ada banyak ditinggalkan oleh apa ya, teman-temannya gitu. Terlebih juga teman baiknya pun menjauh gitu dari dia gitu. Padahal sebenarnya dia masih hubungan itu masih baik-baik aja gitu. Maksudnya nggak ada pertengkaran, nggak ada apapun dengan teman-temannya. Tapi teman-temannya itu mengambil jarak gitu. Jadi dia merasa kayak sepi gitu. Ini aku udah susah mencari peluang kerja misalnya gitu ya, karena dia mau bekerjanya itu nggak cuma satu pekerjaan, mau side job yang lain misalnya. Tapi kok orang-orang pada nggak ngasih aku order sih, ibaratnya kayak begitulah ya. Kenapa sih teman-teman nih pada menjauh dari aku gitu, kalau di telepon pun kayak cepet-cepet mau menyudahi gitu. Aku melihatnya kehidupan dia kayak begitu. Dan untuk kehidupan cintanya, beberapa dari mantan kamu ini Taurus ya, ada yang sudah menikah ya, ada yang sudah menikah. Terus kemudian ada juga yang saat ini sudah memiliki pasangan atau berpacaran gitu ya. Jadi ada sudah memiliki pasangan lah gitu. Tetapi di sini aku melihatnya pasangannya itu cukup berkuasa atas dirinya dia gitu ya. Jadi dulu dia menguasai kamu, sepertinya dia kena semacam karma gitu ya. Sekarang dia dikuasai oleh pasangannya itu. Itu kayaknya yang membuat dia sedikit sesak napas ya, agak sedikit tidak bisa banyak apa ya,
mengekspresikan dirinya dia seperti itu, padahal dia pengen bisa, eee, sukses lagi, bisa berhasil lagi, bisa mencapai cita-citanya yang masih banyak, seperti itu. Tapi ternyata pasangannya itu terlalu mengekang, pasangannya itu terlalu membelenggu dia, seperti itu, sehingga dia sulit bergerak, gitu aku melihatnya ya, banyak larangan, kayak begitu. Oke. Kemudian kita mau lihat seperti apa detailnya masalah, tantangan, kesulitan yang sedang dia hadapi ya. Kita lihat dengan kartu selanjutnya. Di sini ada Nine of Pentacles. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Kemudian ada the Shadow Side. The Death ya. Sorry. Ini The Devil juga. Sorry teman-teman. Ini The Devil, ini The Devil. Wow. Kemudian di sini ada The High Priestess, The Hierophant. Oke. Taurus, aku melihatnya di sini dia mungkin saat ini kondisinya masih cukup mapan, cukup baik-baik saja, kehidupannya cukup stabil ya, mungkin sama seperti keadaannya ketika bersama dengan kamu, itu kondisinya masih sama ya, tetapi kemapanan dia saat dulu itu adalah merupakan suatu kebanggaannya dia gitu ya, dia bisa menciptakan pundi-pundi, bekerja dengan bebas, kamu support kayak begitu, tetapi kondisinya dia sekarang itu memang dia tetap tetap dalam kondisi yang baik ya, karena dia orangnya pintar menabung, misalnya tetap nyimpan uang gitu ya, tetapi dia tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak bisa lebih mandiri lagi, tidak bisa lagi mengeksplor hal-hal yang dia inginkan, yang bisa menghasilkan keuntungan, misalnya seperti itu ya. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak rintangan, hambatan yang dia hadapi, aku melihatnya begitu ya. Terus kemudian di sini aku melihatnya dia ingin banget keluar dari hubungan yang dia jalani saat ini gitu. Dia pengen pergi meninggalkan seseorang ini. Beberapa malah aku melihatnya seseorang yang pernah bersama kamu ini kayak pengen pergi jauh gitu. Kayak pengen pergi meninggalkan zonanya dia saat ini. Apakah itu dia pergi keluar kota, keluar negeri, mungkin dia juga pengen healing gitu ya. Karena dia merasa kayak pikiran dia saat ini tuh sumpek banget, dia seperti tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan gitu. Padahal masih banyak cita-citanya dia gitu ya. Di sini dia masih pengen melihat bintang-bintang, star-star seperti itu. Dia masih pengen menggapai semua itu, tetapi ada tangan yang membelenggu kakinya sehingga langkahnya itu tertahan. Kalau aku lihat di sini gitu ya, teman-teman. Terus kemudian kalau dilihat di sini balik lagi ini adalah toksik atas dirinya dia sendiri. Di sini dia juga menghadapi toksik atas diri pasangannya. Ya, bisa jadi ini semacam karma dari kamu Taurus. Jadi dia itu pusing dengan ketoksikan pasangannya, seseorang yang bersama dia saat ini ya. Bisa jadi ini orang yang mengatur dia, orangnya pencemburuan, orangnya curigaan, sehingga itu membuat dia semakin kesulitan menghadapi kehidupan ini. Kalau aku bilang ini dia dengan adanya the devil di sini sih bukan berarti pasangannya itu misalnya kecanduan apa gitu, enggak ya. Tapi aku melihatnya dia itu membelenggu langkah seseorang ini, seseorang ini membelenggu langkah dia, mengatur hidupnya, mencurigainya, kemudian tidak percaya atas apa yang dia lakukan, kemudian dia mengontrol ketat keuangannya. Jadi dia itu dulu kamu yang nggak bisa napas, ibaratnya kamu yang sesak napas, sekarang nih dia yang sesak napas. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa punya waktu untuk dirinya sendiri, termasuk mungkin dia dijauhi teman-temannya, ya karena dia nggak boleh bergaul sama pasangannya gitu, nggak boleh kemana-mana, kamu di sini sama aku, kamu di rumah, kamu gini, kayak gitu. Dikontrol terus melalui HP, dikontrol terus melalui WA, kayak begitu ya. Sehingga dia terjerat erat nih, terbelenggu sama si pasangan tersebut gitu aku lihatnya ya. Terus kemudian di sini The Hierophant, satu-satunya jalan yang dia lakukan adalah dia mendekatkan diri dengan ibadah. Jadi ada bagusnya juga di sini ketika dia
mendapatkan berbagai persoalan ini ya, dia jadi semakin baik ibadahnya, dia semakin mendekatkan diri, terus kemudian dia semakin meningkatkan spiritualnya. Kalau aku lihat di sini, itu adalah untuk menenangkan hatinya, untuk menenangkan batinnya, untuk mendapatkan pencerahan, untuk melepaskan rasa sedihnya, mengendalikan emosinya, gitu ya. Dia di sini mulai bisa menyadari betapa dia telah melakukan suatu perlakuan yang salah kepada Taurus karena sekarang dia mengalami hal yang seperti itu, gitu ya. Jadi dia baru bisa menyadari bahwa seperti ini nih gak enak banget nih, aku udah salah nih sama Taurus, seperti itu ya. Ketika kedekatannya, ketekunannya dalam ibadah itu akhirnya menyadarkan dia, gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi ya Taurus, ada apa lagi nih? Kita mau lihat nih, kira-kira apa sikap dia terhadap Taurus, kemudian apa yang akan dia lakukan, atau mungkin ada tindakannya dia kepada Taurus apa, atau mungkin adakah rencana dia untuk terhubung kembali dengan Taurus gitu ya. Kita mau lihat di sini ada The Empress, di sini ada The Death, lalu di sini ada Knight of Pentacles. Kalau aku lihat dengan adanya The Empress ya, ketika dia mengingat kamu Taurus ya, dia merasa kayak hidupnya itu perfect, sempurna gitu ya. Kamu itu menyayangi dia, ngayomin dia, ngejagain dia, menolong dia, mensupport dia. Pokoknya ketika kamu mencintai seseorang kan memang kamu luar biasa ya Taurus ya, sehingga dia merasa bahwa aduh, nggak ada orang nih, kayak nggak ada orang lain seperti Taurus. Dia seperti menyesali itu ya, karena dia menemukan pasangan yang jauh banget dari apa yang sudah Taurus perlakukan terhadap dia, gitu ya. Jadi ketika dia mengingat hal ini, itu perasaannya sakit, perasaannya sedih, gitu ya. Dia ingin melupakan hal itu, tetapi dengan apa ya, pengalaman sehari-hari, perlakuan sehari-hari seseorang terhadap dirinya itu justru semakin mengingatkan dia terhadap kamu, semakin membandingkan seseorang ini dengan kamu gitu Taurus. Jadi dia semakin sulit untuk melupakan kamu. Ya, bisa jadi mungkin seseorang ini pernah ngigo, pernah mimpiin kamu seperti itu kalau aku merasakannya di sini ya. Saking begitu dia sebenarnya ingin terkoneksi kembali sama kamu gitu Taurus. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan gitu ya. Kemudian kita mau lihat dengan adanya The Death, dia berpikir bahwa seandainya kalau saja dia bisa bertemu lagi dengan Taurus, dia akan merubah semuanya. Dia akan memperlakukan Taurus dengan yang lebih baik lagi, dia akan lebih perhatian lagi, dia akan memperlakukan Taurus sebagaimana mestinya harusnya memperlakukan seorang pasangan, seperti itu ya. Aku melihatnya dia pengen ada perubahan, dia pengen ada transformasi, seandainya itu memungkinkan untuk dia lakukan ketika dia bisa bertemu dengan kamu. Ada sebenarnya keinginan yang kuat di dalam dirinya dia Taurus untuk menghubungi kamu, untuk mengirimkan sesuatu kepada kamu, karena dia ini sangat menyayangi kamu pada dasarnya gitu ya Taurus ya. Tetapi ada ketakutan ya, dia takut gitu, kamu nolak, kamu marah, terus kemudian hubungan dia menjadi runyam dengan pasangan, misalnya dia takutnya malah dia salah langkah di sini. Tetapi memang perubahan ini membuat dia kayak pengen memperhatikan kamu lagi gitu, aku merasakannya. Kemudian dengan adanya Knight of Pentacle, di lubuk hatinya terdalam ya memang seperti itu Taurus ya. Dia pengen datang kepada kamu membawakan sesuatu yang lebih baik lagi gitu, seperti ada semacam permintaan maaf gitu ya, yang dia merasa bahwa kata maaf aja kayaknya nggak cukup buat Taurus. Jadi dia kayak pengen membawakan sesuatu hadiah untuk kamu, seperti itu ya. Dan kalau ibaratnya di sini, apapun yang Taurus minta, apapun yang Taurus inginkan, dia akan melakukannya seandainya Taurus mau memaafkan dia, mau bertemu dengan dia gitu. Tetapi di sini aku melihatnya itu hanya keinginan di dalam hati dan pikirannya saja.
gitu ya. Tidak ada actionnya, nggak ada tindakannya, aku melihatnya di sini ya. Jadi keinginan kuat untuk bertemu sama kamu ini amat sangat kuat. Dia amat sangat ingin langsung meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Ya, dia pengen sepertinya dia juga menyadari bahwa langkahnya dia selama ini tuh sudah salah. Dia selama ini sudah salah sama Taurus, dia pengen memperbaiki semua supaya kehidupannya dia itu juga kembali baik gitu. Karena dia merasa bahwa bisa jadi sampai hari ini Taurus belum memaafkan dia, makanya banyak hal-hal yang dia jalani itu membuat tersandung-sandung ibaratnya gitu ya, menjadi nggak lancar gitu. Karena ada suatu perbuatannya dia yang menyakitkan orang lain dan orang lain itu belum memaafkannya gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pesan nasihat apa untuk kamu ya Taurus. Di sini ada confidence. Aku melihatnya di sini beberapa Taurus hidupnya sudah tenang, damai, nyaman, sudah tidak terlalu memikirkan dia ya. Kalian sudah percaya diri gitu. Kamu beberapa Taurus di sini aku melihatnya lebih fokus pada meningkatkan pengembangan diri kamu, terus kamu juga sudah, walaupun kamu tetap ingat tentang seseorang ini, karena juga kamu mencintai orang ini ya. Aku tahu persis bagaimana Taurus ketika mencintai seseorang, pasti kamu sulit melupakannya, tapi kamu sudah belajar melupakannya. Sesekali ingat ya nggak apa-apa, tapi kamu sudah nyaman dengan kondisi kamu. Kamu sudah melupakan hal itu, kamu sudah bisa merilis, sehingga kamu bisa lebih enak menjalani hidup ini. Kamu menghargai diri kamu sendiri, menghargai kehidupan kamu ya, aku melihatnya. Jadi kegagalan ini menjadi cambuk buat diri kamu. Terus aku melihatnya justru ini meningkatkan spiritual Taurus ya. Terus kemudian ini menjadi cambuk membuat kamu itu bisa maju lebih pesat gitu, aku melihatnya. Dengan pengalaman yang menyakitkan ini membuat kamu justru kepecut gitu. Taurus ini kan nggak cengeng ya, walaupun senang di zona nyaman, walaupun senang yang enak-enak, tapi nggak cengeng. Jadi segala sakit yang kamu rasakan itu menjadi cambuk membuat kamu malah, aku nggak bisa nih diginiin ya, aku akan tunjukkan ke dia bahwa aku itu mampu, aku bisa, aku kuat tanpa dia gitu. Sehingga kamu saat ini menjadi sosok yang mandiri, aku melihatnya ya. Ada kekuatan, ada kepercayaan diri, terus kemudian kamu juga nggak ini ya, kalau aku lihat tuh nggak ragu-ragu atau nggak takut gitu untuk menjalin hubungan lagi. Itu kamu udah nggak takut, walaupun kamu akan hati-hati, kamu akan lebih hati-hati itu iya, tapi kamu nggak takut untuk membuka diri dengan seseorang karena kamu sudah healing, kamu sudah sembuh dengan perasaan itu. Oke Taurus, sekarang kita lihat seseorang ini punya zodiak apa. Seseorang yang menyakiti kamu, dia adalah Cancer, kemudian dia adalah Sagittarius, kemudian dia adalah Capricorn, Gemini, Libra, Virgo, Taurus juga, Pisces, yang terakhir ada Aries. Oke Taurus, ini saja yang aku punya buat teman-teman Taurus. Semoga bisa menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Taurus, sehat selalu. Salam.